Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Semoga pagi hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, tema pagi hari ini yang aku akan mau ceritakan ialah tentang tanaman hias. Justru tuh di masalah pandemi kayak gini tuh tanaman hias tuh sedang lagi booming banget ya, dan juga banyak waktu untuk melakukan sesuatu pastinya, dan juga untuk menghindari penyebaran virus corona atau COVID-19. Kita salah satunya nih kita bisa melakukan bercocok tanam, yaitu dengan tanaman hias ini. Nah, teman-teman boleh ngajak keluar asal itu ada keperluannya, dan juga pastinya yang pertama adalah menggunakan protokol kesehatan, yaitu ada masker, membawa hand sanitizer, serta menjaga jarak, dan tidak boleh bersentuhan. Nah, teman-teman, kita kembali lagi ya ke masalah yang aku ingin mengasih tahu tentang tanaman hias aku yang berada di rumah ini untuk mengisi waktu atau kejenuhan. Nah, kalau ada yang nanya tanaman hias ini seberapa penting sih? Nah, penting banget teman-teman. Jika kalau kita memasak itu kekurangan bumbu, pastinya kekurangan salah satu yaitu entah garam atau gula atau apapun itu, pasti kan rasanya juga kurang ya. Nah, di situ kayak kita tuh tanpa adanya tanaman itu tuh rasanya tuh kayak kurang hidup, kurang berwarna, dan lain-lainnya. Serta kan juga sudah ada nih yang diciptakan oleh sang pencipta kita, tanam-tanaman yang berada di luar, yang di rumput-rumput manapun itu, atau pohon atau apapun sebagainya. Nah, itu kita rawat, jangan dirosakin, karena kan kita kan juga tidak bisa nih hidup dengan tanpa tanaman gitu. Nah, teman-teman, sekarang aku punya cuplikan video di rumah aku, seberapa banyak sih tanaman di rumah aku ini yang sudah mengisi kekosongan di tengah pandemi kayak gini, dan juga pastinya tidak keluar-keluar, dan ya pokoknya inilah dia. Nah, itu dia tadi teman-teman dari sedikit video tanaman hias yang berada di rumahku. Nah, sekarang ini aku pengen membagi beberapa tanaman, diantaranya menjadi 10. Aku akan membagi manfaat dari tanaman-tanaman yang diantaranya ada 10 ini. Oke, aku sebutkan pertamanya. Yang pertama ada bunga anggrek.
yang kedua ada kacang panjang, yang ketiga ada kumis kucing, yang keempat ada daun pepaya, yang kelima ada daun sirih merah, yang keenam ada daun sirih hijau, yang ketujuh ada daun saga, yang kedelapan ada aglonema, yang kesembilan ada kunyit, serta yang kesepuluh ada daun sersang. Nah, jadi di sini kita mulai. Yang pertama adalah tanaman anggrek. Tanaman anggrek ini terdiri dari satu suku dengan anggota terbanyak atau jenisnya terbanyak. Nah, di sini juga ada manfaat dari bunga si anggrek ini adalah yang pertama sebagai penghilang stres. Jadi kita kalau memikirkan hal yang tidak penting, kita tinggal melihat tanaman anggrek, hilang deh stres kita atau pemikiran-pemikiran negatif kita. Yang kedua ada sebagai makanan, tetapi di negara Indonesia ini tanaman anggrek tidak dijadikan bahan makanan. Yang dijadikan bahan makanan ada negara Singapura, Thailand, dan juga negara-negara lainnya. Yang ketiga ada sebagai pengobatan sakit gigi, telinga, serta saraf dan otak. Nah, jadi yang kedua adalah tanaman kacang panjang. Teman-teman, ternyata tanaman kacang panjang ini bisa ditanam di mana saja loh. Contohnya ada di perkarangan rumah, terus sawah, serta juga lain-lainnya. Nah, manfaat dari si kacang panjang ini ternyata juga bisa menyuburkan tanah. Selain menyuburkan tanah, dia juga sebagai simbiosis mutualisme dengan jenis bakteri Rhizobium yang mampu meningkatkan nitrogen nitrogen atau N2 dari si udara. Nah, selanjutnya yang ketiga ada tanaman kumis kucing. Ayo, siapa yang baru dengar tanaman kumis kucing ini? Nah, ternyata tanaman kumis kucing ini mempunyai manfaatnya juga loh. Yang pertama ada membantu masalah pernafasan. Yang kedua ada mengatasi tekanan darah tinggi. Ayo, buat kalian yang sering marah-marah, jangan marah-marah terus ya, karena nanti menyebabkan darah tinggi. Nah, yang ketiga ada detoks dalam tubuh. Yang kelima ada mengurangi gula darah. Yang keenam juga bisa mengatasi gangguan ginjal. Yang ketujuh baru bisa menurunkan berat badan. Ayo, buat kalian nih para cewek yang merasa badannya agak-agak lebih gitu ya dan insecure, kalian bisa nih cari tahu tentang si kumis kucing ini dan mengolahnya gimana sih supaya kita tidak insecure lagi dan kita bisa pede lagi. Nah, yang keempat ada daun pepaya. Daun pepaya ini ya yang kita kenal sebagai daun yang pahit kalau dimakan, tapi di sini juga banyak khasiatnya loh. Nah, yang pertama manfaat daun pepaya itu adalah mengobati demam. Terus juga salah satunya adalah demam berdarah. Yang kedua adalah sebagai anti malaria. Nah, yang ketiga adalah mendukung pencernaan. Nah, yang keempat adalah juga meningkatkan pertumbuhan rambut rontok. Nah, juga ada menyembuhkan saat menstruasi. Nah, ini buat cewek-cewek, ini buat para wanita-wanita yang kalau misalnya saat menstruasinya sakit, kalian bisa nih makan daun pepaya ya, walaupun rasanya pahit, tapi itu kan juga ada manfaatnya yang banyak. Oke, yang kelima ini ada daun sirih. Daun sirih sebelumnya terbagi menjadi dua, ada yang merah, ada yang hijau. Nah, yang merah ini juga mempunyai manfaat loh teman-teman. Yang pertama ada menurunkan kolesterol, yang kedua ada juga buat batu ginjal, yang ketiga ada buat asam urat, yang keempat ada buat mah loh. Jadi nih biasanya para cewek-cewek juga nih yang merasa sakit mah atau punya mah atau mahnya kambuh, coba kalian minum daun sirih. Nah, selanjutnya ada manfaat dari daun sirih hijau. Manfaat dari daun sirih hijau ini bisa menjaga saluran pencernaan, menurunkan depresi atau membantu ya, pastinya lebih tepatnya membantu, serta menjaga kesehatan mulut dan gigi supaya mungkin
tidak bau. Terus juga pastinya mengobati gatal, mengobati luka bakar, dan lain-lainnya. Nah, yang ketujuh baru ada daun saga. Ini sendiri adalah untuk menyembuhkan sari awan, terus juga mengobati sakit kanker, merawat rambut rontok, terus juga mengatasi diare, bahkan pokoknya dia melawan juga bakteri-bakteri yang jahat. Nah, jadi yang ke-8 ada tanaman agonema. Tanaman agonema ini mempunyai manfaat. Yang pertama, bisa menetralkan udara kotor. Yang kedua, dipercaya sebagai tanaman yang hoki. Nah, teman-teman, mungkin maksudnya tanaman yang hoki ini itu tanaman yang bisa membawa berkah, beruntung gitu kali ya, dan juga serta manfaat-manfaat lainnya. Oke, yang ke-9 itu ada tanaman kunyit. Nah, tanaman kunyit ini maksudnya kunyit sendiri ini kita bisa dijadikan buat masak, buat jamu, apapun itu. Di sini ada manfaat dari si tanaman kunyit. Nah, mungkin yang tadi aku bilang itu juga salah satunya manfaat dari si tanaman kunyit. Nah, di sini ada beberapa manfaat tanaman kunyit. Yang pertama, itu bisa juga mengobati nyeri haid, sama yang seperti yang tadi. Juga di sini itu salah satunya dibuat jamu supaya rasa nyeri haidnya tuh hilang. Yang kedua, ada mengobati radang. Ketiga, mengobati rasa mual, dan juga pastinya menangkal bakteri-bakteri jahat lainnya, dan mengobati apapun itu juga lainnya. Oke, yang terakhir ada daun sirsak. Pasti kalian tahu dong, sirsak minuman atau buah-buahan yang rasanya asam tetapi segar. Nah, ternyata di sini mempunyai manfaat lainnya. Dan yang manfaat yang pertama ini adalah mencegah penyakit paru-paru. Yang kedua adalah mencegah penyakit insomnia. Nah, buat khususnya aku nih, para remaja yang mengalami insomnia, dan juga teman-teman mungkin yang mengalami insomnia, coba kita cobain yuk dong. Siapa tahu rasa insomnia yang ada di diri kita, yang susah tidur, yang gak bisa tidur, yang tidur yang gak teratur, jadi hilang, jadi normal lagi tidur kita. Nah, mungkin ada manfaat-manfaat lainnya yang tidak bisa aku sebutkan di sini. Dan itulah dia 10 manfaat tanaman yang pas juga salah satunya menjadi ada di rumahku. Nah, ini termasuk tanaman hias, teman-teman. Nah, jadi itu ya pentingnya kita mempunyai tanaman di rumah. Karena kalau kita tidak mempunyai tanaman di lingkungan rumah kita, pastinya di dalam maupun di luar, yaitu hidup kita berasa hampa mungkin, terus jadi kayak kita tuh kayak hidup tapi nggak hidup gitu, dan juga tidak berwarna pastinya karena nggak ada si tanaman ini gitu. Maka dari itu, inilah tanaman yang anggun bagi buat kalian teman-teman semua gitu kan, maupun dari melihat tanaman yang ada di rumah anggun dan juga beserta manfaatnya ya, walaupun beberapa doang gitu kan, karena masih banyak lagi, bahkan bukan cuma yang tadi doang, bahkan ada yang dijadikan buat pajangan hias untuk di ruang tamu, bahkan di manapun itu. Nah, teman-teman, dan cukup sekian, terima kasih. Jangan pernah merusak lingkungan yang ada di sekitar kita, maupun tanaman bukan punya kita sendiri ataupun bukan punya orang lain, tapi itu memang bisa mencipta, tapi kita harus rawat, kita harus jaga, jangan pernah dirusakin. Oke, sekian dari Anggun mengasih tahu tanaman yang ada di rumah Anggun buat teman-teman semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.